Coming up. Pemirsa, kita berjumpa lagi pada Indonesia Business Today. Kali ini kita akan bicara mengenai suatu tema yang bukan hanya berisi mengenai isu bisnis, tapi juga terkait dengan kehidupan Anda pribadi. Apa itu? Kita akan bicara mengenai healthful business. Nah, healthful tidak terlepas daripada kesehatan. Akhir-akhir ini, baik saya pribadi mungkin juga Anda, menemukan banyak fenomena bahwa penyakit-penyakit seperti kolesterol, asam urat, atau bahkan yang lebih berat seperti stroke, sakit liver, itu ternyata bukan saja dialami oleh orang-orang yang lanjut usia, tapi bahkan juga dialami oleh para generasi muda. Nah, ada something must be happen about this. Saya sekarang berada di Gading Serpong, di mana salah satu perusahaan yang dealing dengan healthful business ini berada. Kita ingin mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa banyak termasuk juga rekan-rekan saya pribadi yang kena penyakit dan ada filosofi yang mengatakan you are what you eat. Jangan-jangan pola konsumsi dan pola hidup kita yang salah. Kita akan bertemu dan kita akan bertanya langsung. Yuk. Bung Zaldi dari Media, apa kabar? Kabar baik Bapak Tito. Kita akan bincang-bincang untuk silakan. demi bicara mengenai health food ya. Oke. Nah, pemirsa, kita akan bincang-bincang supaya juga ada terinspirasi bagaimana sih hidup sehat itu. Yuk. Oke, silakan. Nah, bicara mengenai health food, Bung Sardi. Ya. Pemirsa juga pasti sering mendengar istilah health food. Wah, sudah dingiang-ngiangkan di mana-mana. Tadi bicara mengenai lifestyle. Ya, betul. Kenapa? Apa kaitannya antara ketidaksehatan atau berbagai penyakit itu dengan lifestyle? Ya, saat ini memang kebanyakan orang tuh lupa bahwa dengan balance kehidupan. Balance kehidupan. Balance kehidupan. Okay. Balance untuk hidup sehat itu ada 3 yang kita harus diperhatiin. Yang pertama, aktivitas kita. Jadi kita harus seperti aktivitas apa aja, karena olahraganya harus cukup juga. Olahraga cukup juga. Yang kedua, suka dibicarain itu mesti cukup juga pola makan. Pola makan yang bergizi, yang sehat, yang perlu kita perhatiin. Yang ketiga itu istirahat. Istirahat perlu juga. Istirahat juga. Jadi percuma kalau kita aktivitas bagus, olahraga, terus kita makannya bagus, tapi nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur juga sakit juga orangnya. Gitu. Nah, terkait tadi salah satunya pola makan. Ya. Bagaimana untuk orang khususnya di kota-kota besar, khususnya di Jakarta atau kota besar lainnya ini, menurut pengamatan Bung Zaldi? Saat ini saya lihat pengamatan orang yang tinggal di Jakarta atau di kota-kota besar itu kebanyakan sekarang udah mulai makan itu bukan untuk sehat, tapi makan untuk memenuhi nafsu makannya atau asal sekedar nikmat, asal sekedar enak. Apakah salah kalau kita mencari makanan nikmat-nikmat itu? Oh, enggak salah. Mereka memang ngejar sekedar nikmat, lupa yang sehatnya. Jadi sebenarnya yang sehat itu seperti apa sih? Yang sehat itu seperti apa? Yang pertama itu, sehat itu satu, dia tuh harus ingredient yang terbaik. Bahannya harus terbaik. Apa harus bagus. Terbaik itu? Terbaik itu hasilnya ingredient itu jangan sampai yang, kalau ikan jangan sampai yang busuk kan salah satunya. Segar. Ikan, daging-daging harus segar. Terus kalau tanaman benar-benar dari tanaman yang terbaik, artinya dia bebas kimia, pestisida, betul, harus bersih semuanya, terus harus bebas pupuk-pupuk kimia juga, pestisida segala macam. Terus pengolahannya juga harus tepat. Harus tepat. Karena seringkali kalau kita ngolahnya salah, misalnya dipanggang terlalu kebakar, terus jadi banyak karbonnya juga nggak bagus juga, nggak sehat juga. Jadi ingredientnya bagus, ngolahnya juga mesti benar. Benar, betul. Selain itu juga kita juga sering mendengar, pemirsa juga pasti sering mendengar hal ini bahwa selalu dikatakan makanan itu menjadi karbohidrat, protein, lemak, dan mesti seimbang. Nah, betul, seimbang itu bagaimana maksudnya seimbang? Seimbang ini dalam arti kalau dari nutrisi itu bilang bahwa energi dari karbohidrat itu untuk tiap pola makan, kita sering makan itu kira-kira butuh sekitar 60-75% itu harus dari karbohidrat. 10-15% itu dari protein. Sekitar 10-25% dari lemak. Jadi
sebenarnya banyak orang kok lemak. Boleh. Kok lemak iya, boleh gitu? betul. Jadi sebenarnya kalau kita nggak pakai lemak juga bahaya. Kenapa lemak penting? Karena lemak itu adalah satu yang organ penting untuk pengantar vitamin-vitamin juga. Ada beberapa vitamin yang harus hanya bisa larut dengan lemak. Oh, jadi penting lemak ya? Penting Bukan juga. lemak itu tidak boleh. Tidak penting. Bagaimana juga kita harus pilih lemak mana yang baik, mana lemak yang jelek. Oh, lemak itu ada yang baik, ada yang jelek. Ada yang jelek juga, betul. Kalau tadi dikatakan karbohidrat sama semuanya hampir ya? Kurang lebih hampir sama semuanya.